Ini dia 10 golden rules yang harus kalian ikutin sebelum kalian investasi di properti. Jujur aku sendiri sudah 8 tahun di industri properti dan aku ngerasa banyak banget kesalahan-kesalahan yang sudah aku lakukan, dan aku ngerasa properti itu udah shifting banget. Di zaman dulu itu aku selalu dapat masukan, properti itu yang penting lokasi. Properti itu adalah aset yang paling pemaaf, beli apapun selalu bisa naik harganya. Tapi semua itu setelah aku jalanin sendiri selama 8 tahun, aku ngerasa ada hal yang berbeda, ada hal yang tidak lagi relevan ketika kita dikasih tahu oleh orang-orang yang cenderung lebih senior. Orang-orang tua jadul zaman dulu selalu menganggap properti ini hanya lokasi aja. Padahal setelah aku rangkum selama 8 tahun perjalanan aku di dunia properti dan sudah memiliki lebih dari 500 kamar, ada 10 hal yang perlu kalian ketahuin dan kalian harus nonton sampai habis sebelum kalian memutuskan untuk investasi propertinya. Yang pertama adalah beli di harga yang tepat. Properti itu yang terpenting adalah dibelinya, bukan dijualnya. Jual itu di luar dari kontrolnya kita. Kita nggak tahu kapan ada customer yang tiba-tiba tertarik dengan propertinya kita dan mengakuisisi propertinya kita. Jadi yang bisa kita kontrol adalah waktu pembeliannya. Jangan sampai kalian membeli itu di harga market price, di harga yang sudah lebih tinggi dibandingkan dengan harga market price-nya. Selalu tawar semurah-murahnya supaya kalian mendapatkan untung yang maksimal. Pastikan sebelum kalian membeli sudah untung duluan di depan, karena harga dari market appraisal itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga ketika kalian pembelian. Dan ketika kalian menerapkan strategi BER yang sudah pernah di video-video sebelumnya, itu kalian akan mendapatkan capital gain yang sangat-sangat maksimal. Contohnya adalah ketika kalian itu membeli aset yang harganya itu 100%, kalian harus bisa nego gimana caranya supaya angkanya jadi 70%. Atau mungkin kalau kalian lebih jago lagi, kalian bisa nego sampai di angka 60%. Kemudian kalian melakukan strategi BER, kalian renovasi, masukkan uang 20% ke dalamnya, jadi kalian asetnya itu 80%. Sehingga ketika kalian mau jual di angka 110%, 120%, itu masih bisa banget karena orang ngelihat market price di sekitarnya itu 100%, kalian punya barang itu nilainya 120% lebih tinggi dan kalian jual itu di angka 120%, orang masih pilih produknya kalian. Kalian akan mendapatkan margin 40%. Yang kedua, beli tipe properti yang benar. Karena di zaman sekarang properti itu ada banyak macamnya. Kalian bisa pilih tanah kosong, kalian bisa pilih apartemen, kalian bisa pilih gudang, rumah, dan masih banyak contoh-contoh properti yang bisa kalian ambil. Nah, aku sendiri sudah menghindari properti-properti seperti apartemen. Karena kenapa? Supply-nya terlalu besar, kita bersaing dengan orang-orang yang memiliki unit yang sama, tapi ketika mereka butuh uang, mereka akan banting harga segila-gilanya dan kalian tidak pernah bisa punya keunikannya karena kalian itu bersaing dengan kompetitor yang punya unit yang sama seperti kalian juga. Kalau mau cari tanah kosong boleh atau enggak? Jawabannya boleh, asalkan kalian bisa nego harganya semurah mungkin. Tapi kalau kalian masih mau apartemen, ya mungkin boleh kalau kalian itu dapat harganya yang murah-murah sekali, sampai di bawah 300 juta, di bawah 200 juta, kemudian kalian renovasi habis-habisan, tambahin lagi 150 juta, 200 juta untuk bisa menjadikan Airbnb yang bisa disewakan sampai dengan 300.000 seharinya. Itu baru masuk. Yang kedua adalah tanah kosong. Kalau kalian dapat harganya itu murah sekali, baru boleh kalian ambil. Tapi kalau kalian itu masih dapatnya harga dari market price turunnya cuma 20%, jangan diambil karena itu sangat susah untuk dijualnya lagi. Kalau gudang gimana? Gudang ini menurut aku masih rising star. Kenapa? Karena sekarang China itu lagi datang banyak ke Indonesia. Dia membuat pabrik-pabrik, membuat barang-barangnya mereka didistribusikan, ditaruh di dalam gudangnya Indonesia, kemudian didistribusikan. Jadi kalau kalian lihat pergudangan itu, capital gain-nya itu masih kayak ruko-ruko 10 tahun yang lalu. Jadi ada peningkatan yang signifikan secara capital gain-nya. Tapi ingat, kalian masuk di awal-awal ketika developernya sedang melakukan launching.